Hello friends, welcome back to Computers Learning video. Pada video pembelajaran komputer kali ini, kita akan belajar tentang icon perintah pada Microsoft Word. Namun, sebelum masuk pada materi inti pembelajaran kali ini, Mr. Anggoro akan memberikan kunci jawaban untuk latihan soal yang sudah diberikan pada minggu lalu. Dan inilah jawabannya. Nomor 1, apakah itu title bar? Title bar adalah bagian yang berisi informasi dan nama dokumen yang sedang dikerjakan. Nomor 2, apakah nama file jika belum disimpan dan belum diberi nama sesuai keinginan kita? Tentunya file tersebut akan bernama dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Nomor 3, gambarkan dua icon yang terdapat pada Microsoft Word dan sebutkan kegunaannya. Jawaban bisa disesuaikan dengan apa yang kalian gambar ya. Contohnya icon bold, gambarnya huruf B seperti ini untuk menebalkan huruf. Kemudian italic, gambarnya huruf I miring, digunakan untuk membuat huruf miring ya. Kemudian nomor 4, jelaskan fungsi dari submenu minimize. Submenu minimize digunakan untuk memperkecil tampilan layar. Bagi yang jawabannya belum tepat, bisa dibenarkan dulu ya. Kemudian pada materi inti yang pertama adalah menu file. Menu file sendiri berisi perintah dasar pengoperasian dokumen pengolah kata. Di dalam menu file terdapat 12 submenu yang lainnya. Yang pertama, save. Save digunakan untuk menyimpan dokumen. Save sendiri bisa digunakan dengan menekan shortcut yaitu Ctrl+S. Kemudian save as. Save as juga digunakan untuk menyimpan. Namun save as digunakan untuk menyimpan dokumen yang sama dengan nama yang berbeda. Atau save as juga bisa digunakan untuk menyimpan dokumen yang pertama kali ingin kita simpan. Kemudian open untuk membuka menu atau file yang pernah disimpan sebelumnya. Open sendiri memiliki shortcut atau jalan pintas yaitu dengan menekan Ctrl+O. Lalu ada close, digunakan untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Lalu info, yaitu untuk menampilkan informasi dokumen yang sedang dibuka. Lalu recent, untuk menampilkan dokumen yang pernah dibuka sebelumnya. Kemudian ada new, untuk membuka dokumen baru atau membuat dokumen baru. New sendiri mempunyai shortcut yaitu kita bisa menekan tombol Ctrl+N. Kemudian ada print, digunakan untuk mencetak dokumen. Shortcutnya adalah Ctrl+P. Lalu mengirim dokumen yaitu save dan send. Save dan send digunakan untuk mengirimkan dokumen ke email atau aplikasi internet yang lain tentunya. Kemudian ada help untuk mencari bantuan ketika menemukan kesulitan dalam penggunaan Microsoft Word. Kemudian ada option untuk melakukan pengaturan dasar Microsoft Word. Kemudian ada exit untuk menutup jendela kerja Microsoft Word. Dalam menu home ada 5 grup yang masing-masing grup sendiri mempunyai submenu yang lainnya. Yang pertama ada grup clipboard. Gambarnya seperti yang tampil di layar kalian. Kemudian yang kedua ada grup font. Yang ketiga ada grup paragraph. Yang keempat grup styles. Dan yang terakhir adalah grup editing. Namun untuk pembelajaran kali ini kita hanya akan mempelajari grup clipboard, grup font, dan grup paragraph. Grup clipboard. Di dalam grup clipboard terdapat 4 menu utama. Yang pertama ada paste, digunakan untuk memunculkan suatu objek yang di-copy atau dipindahkan. Fungsi shortcut untuk paste sendiri adalah dengan menekan tombol Ctrl+V pada keyboard. Kemudian ada cut, digunakan untuk memotong objek kemudian memindahkannya. Fungsi shortcut untuk cut sendiri adalah dengan menekan tombol Ctrl+X pada keyboard. Kemudian ada copy. Copy digunakan untuk menggandakan atau menyalin objek yang terpilih.
fungsi shortcut untuk copy sendiri adalah dengan menekan tombol Ctrl+C pada keyboard. Kemudian ada format painter, yaitu digunakan untuk menyalin format dokumen yang sudah ada. Kemudian group font. Di dalam group font terdapat banyak menu yang bisa kita gunakan. Ada font digunakan untuk menentukan jenis huruf, font size digunakan untuk menentukan ukuran huruf, bold digunakan untuk mencetak tebal huruf atau kata, shortcutnya adalah Ctrl+B. Kemudian italic untuk mencetak miring huruf atau kata yang diinginkan, shortcutnya Ctrl+I. Underline digunakan untuk memberikan garis bawah pada kata atau huruf yang kita inginkan, shortcutnya adalah Ctrl+U. Strike through digunakan untuk memberikan efek coret pada objek yang diinginkan. Kemudian ada subscript digunakan untuk efek cetak bawah pada huruf atau kata yang diinginkan. Kemudian ada superscript digunakan untuk memberikan efek cetak atas pada huruf atau kata yang diinginkan. Kemudian ada change case digunakan untuk mengubah bentuk penulisan huruf menjadi besar, huruf kecil, atau variasi dan yang lainnya. Kemudian ada highlight digunakan untuk memberi warna latar pada teks dengan warna yang kita inginkan. Kemudian ada font color digunakan untuk mengatur warna huruf. Grow font digunakan untuk memperbesar huruf. Shrink font digunakan untuk memperkecil huruf. Dan yang terakhir, clear formatting digunakan untuk menghapus format yang sudah dibuat. Grup paragraf. Di dalam grup paragraf tentunya banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan. Namun Mister akan menjelaskan beberapa fungsi yang sangat sering digunakan pada pengoperasian Microsoft Word. Yang pertama ada bullets, digunakan untuk menambahkan simbol pada baris kalimat. Numbering digunakan untuk menambahkan penomoran pada baris kalimat. Ada short digunakan untuk mengurutkan data yang kita miliki pada Microsoft Word. Kemudian align text left digunakan untuk membuat teks rata kiri. Center digunakan untuk membuat teks menjadi rata tengah. Align text right digunakan untuk membuat teks menjadi rata kanan. Ada justify digunakan untuk membuat teks menjadi rata kanan kiri. Kemudian ada line spacing digunakan untuk mengatur jarak spasi antar paragraf. Ada border digunakan untuk memberikan garis bingkai pada teks yang kita buat. Kemudian ada shading digunakan untuk memberikan pewarnaan atau latar teks pada paragraf. Nah, itu dia video pembelajaran komputer 4 hari ini. Namun sebelum Mister akhiri, ada latihan soal untuk kalian ya, yaitu tuliskan 5 macam shortcut atau jalan pintas untuk membuat perintah dalam dokumen beserta fungsinya. Misalkan Ctrl plus apa, kemudian fungsinya untuk apa. Tuliskan di notebook kalian, kemudian kirimkan jawabannya pada link yang nantinya akan tersedia ya. Oke, that's all video from Mr. Anggoro. Semoga dengan video yang singkat ini bisa memberikan ilmu dan menambah wawasan untuk kita semua ya. That's all for today and thank you very much. See you on the next video. Bye bye.